Shalom Feast Jakarta Barat, apa kabar? Dejavu kayaknya kemarin saya ada di tempat ini. Memang ada acara di tempat ini, kemarin ada KRK, Komunitas Jalan Kecil bersama dengan Romo Benipang. Dan tadi waktu bangun pagi, tiba-tiba saya merasakan badan saya tuh kayak gak enak banget, gak enak badan gitu ya. Waktu bangun itu kayak kamar saya kayak goyang gitu, kemudian saya rebahan lagi. Dan di situ saya menyadari kondisi saya lagi nggak baik-baik aja. Kemudian saya kabarin ke tim, kayaknya saya bakal hadir di Feast Jakarta Barat ini kurang lebih mepet-mepet deh sebelum jam 4. Nah ceritanya adalah saudara, beberapa bulan yang lalu, saya nggak tahu kenapa, waktu saya lama duduk atau biasanya bangun tidur, ketika saya mulai melangkahkan kaki, itu bagian kaki kiri saya di atas tumit sedikit itu sakit banget. Tapi lama-kelamaan kalau dibawa jalan itu biasa. Berapa bilang, oh itu faktor U gitu ya. Bercandaannya karena yes, I'm getting old, it's okay. Tapi saya berusaha menjaga makan, olahraga dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengurangi proses penuaan dini. Singkat cerita saya ignore itu. Saya ignore sampai pada waktu saya lupa tanggal berapa, LOJ Worship pelayanan ke Semarang. Di stadion dan kita heboh banget di situ, loncat-loncat dan lain sebagainya. Kemudian besok paginya saya bersama dengan Andre Titi, itu Feast Builder dari Surabaya, kita lari di lapangan 5K. Kemudian nyetir balik dari Semarang ke Jakarta. Nah ini awal mulanya saudara. Kaki saya makin lama makin sakit. Nah first thing first, yang ada pikiran saya adalah saya panggil fisioterapi langganan saya untuk datang ke rumah. Di treatment, besok paginya waktu bangun lebih parah. Saya pikir ini benar-benar faktor U kali ya. Kemudian yang paling parah minggu yang lalu, waktu saya dan Yolanda kami diundang untuk memberikan retreat leader di Feast Surabaya. Nah itu selama 2 hari itu saya jalan itu pincang, kaki itu gak bisa ditapakan, itu sakit banget. Kemudian waktu balik dari Surabaya, tiba di Jakarta, saya ingat Jumat ada KRK. Gimana saya bisa mimpin gitu ya. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya menghindari. Biasanya saya gak mau banget untuk pergi ke dokter. Dokter itu my last option, opsi terakhir. Akhirnya pergilah saya ke Medistra. Ada satu profesor yang terkenal ortopedi, bagus banget. Waktu saya datang periksanya gak lama, bayarnya mahal, periksanya cuma 5 menit. Disuruh apa? Oh iya kamu cek MRI, kamu cek darah, takutnya ada asam urat dan lain sebagainya. Terus saya di ronsen di kaki, kanan kiri untuk compare. Kaki kiri seperti apa, kaki kanan seperti apa. Singkat cerita saya dapat WA. Hasil terutama ini tes darah ini yang saya mau share. Waktu saya buka, saya nggak ngerti kan, ini bahasa lab. Tapi kita bersyukur zaman sekarang ada sebuah teknologi namanya ChatGPT. Saya masukin resultnya semua saudara. Dan saya mengetahui yang terakhir di bagian bawah itu ada namanya rheumatoid factor. Penjelasannya apa? Ini rematik. Dan rematik ini setelah saya baca di ChatGPT, ini bukan karena sudah tua. Sekali lagi bukan faktor U, bukan faktor makanan, tapi ini faktor genetik. Saya gak mau nyalain orang tua saya bersyukur saya lahir seperti ini. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Saya menghindari biasanya yang tes lab dan lain sebagainya. Banyak orang yang gak mau cek kesehatan. Menganggap dirinya itu masih, oh sehat, I'm fine.
Dan saya merasa I'm fine, cuma terpaksa karena nyeri kaki. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa ternyata saya ini ada rheumatoid factor, which is itu genetik. Dan itu nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikurangi efeknya. Doakan Senin saya akan ketemu profesornya, saya nggak tahu how to manage this. Tapi yang saya mau share relasinya dengan kita berada di tempat ini adalah semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin akan terkuak luka saudara, permasalahan saudara. Hal-hal yang buruk yang selama ini mungkin saudara bahkan tidak menyadari atau saudara nggak ngerti. Kebenaran firman Tuhan dikatakan seperti terang. Dan marilah kita membawa diri kita kepada terang. Supaya apa? Supaya saudara tahu. Ketika saudara tahu, saya tahu akhirnya saya ada masalah ini saudara. And I'm grateful karena paling nggak saya bisa mencegah supaya tidak lebih parah lagi. Setiap kali saudara datang ke FIS, setiap kali saudara merayakan Ekaristi, percayalah Tuhan akan singkapkan sesuatu yang perlu, yang penting, yang berguna dan akan membawa kebaikan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan loh buat Tuhan kita. Mari saat ini kita buka hati kita doakan doa favorit kita. Declaration of Abundance. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Amen. Katakan. Child is the lamb unto my feet, and a lamb unto kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ketiga. Boleh kita baca sama-sama? Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Seri yang terbaru di bulan ini, Who Can Lead Us? Ini adalah lanjutan dari kitab Taurat. Setelah Ulangan, nanti saudara akan menemukan perjalanan dari bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Kita akan belajar juga hakim-hakim. Kemudian kita juga akan belajar kitab Samuel. Nah, saudara tahu bahwa bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dibawa keluar, dipimpin oleh yang namanya Musa. Dengan berbagai mujizat yang luar biasa. Bahkan juga Musa melihat penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Tapi perhatikan. Mereka menuju ke sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tanah terjanji yang dikatakan berlimpah susu dan madunya. Mereka harus berputar-putar di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun, saudara. Bayangin, Musa memimpin mereka dari awal. Sebagai seorang Musa,
Goalnya adalah dia bisa membawa seluruh bangsa Israel untuk akhirnya sampai di tujuan, yaitu tanah Kanaan. Betul ya? Tapi kalau saudara tadi baca, itu adalah pernyataan Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan tidak memperkenankan dia. Siapa yang akan mimpin? Yosua. Apa korelasinya dengan kita? Next slide. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. The goal of your journey is not to reach the destination, but to walk with God every day. Dunia akhir-akhir ini itu banyak sekali distract kita. Kalau tadi Romo Nofrin bilang berbicara mengenai kebahagiaan, saya yakin setiap saudara dan saya di sini kita pengen bahagia, betul ya? Dan bahagia it depends dari pilihan yang kita buat dalam kehidupan ini. Dan pilihan yang kita buat tergantung dari prioritas yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita ingin bahagia, kita harus membuat sebuah keputusan yang benar. Contoh, kebahagiaan sebuah keluarga akhir-akhir ini, kalau pengen liburan itu harus yang wah. Sesuatu tempat yang mewah. Bahkan kalau bisa ke luar negeri. Kenapa? Karena sosial media memborbardir setiap kita. Ini loh definisi dari bahagia. Ini loh. Ini yang baik, ini yang hebat, ini yang bagus. Padahal kalau kita tarik diri kembali melihat, kebahagiaan itu bukan tempat di mana kita liburan, tapi bersama siapa kita melakukan liburan itu. Kita merasa unhappy, gak bahagia, kita lihat kehidupan orang lain lebih baik. Kenapa? Karena kita terdistract oleh sesuatu yang sebenarnya tidak esensi dan tidak penting. Musa tahu, sekalipun dia gak masuk di tanah Kanaan, sekalipun dia tidak bisa mengantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia tahu bahwa selama 40 tahun lama hidup dia bersama dengan bangsa Israel, dia hidup bersama dengan Tuhannya. So it's not about destination, but to walk with God every day. So this is the question for you and me tonight. Are you walking with God every day? Karena saya yakin saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan saudara, saudara tidak akan compare your life with others. Oh, saudara akan memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena tanah terjanji itu bukan sebuah destination. Tanah terjanji, kebahagiaan yang sejati adalah ketika saudara menyadari bahwa Tuhan bersama di dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu hadir dan dia selalu setia dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saat ini pejamkan mata saudara. Bapa, kami bersyukur. Kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami. Tidak hanya di atas gunung, tapi di dalam lembah kekelaman sekalipun. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus terangi setiap kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi. In the name of Jesus we pray. Amen. Angkat tanganmu. Katakan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berapa banyak yang siap diberkati pada malam hari ini? Kita sangat-sangat diberkati dan beruntung hari ini. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan belajar lebih dalam lagi dan kita akan dilayani oleh Brother Ray. Silakan Ray.
Shalom FJB, silahkan duduk. Aduh, it's been a while, saya udah lama gak di sini. It's good to be back, melayani teman-teman di Feast pada hari ini. Coba boleh senyum ke orang di sebelah kanan kirinya. God is good, katakan. Yes, today lebih spesifik kita akan mengingat-ingat nih kebaikan Tuhan. Jadi judul hari ini adalah Remember What God Has Done. Kita selama 2 minggu ini akan membahas Joshua. Nanti 2 minggu lagi kita akan membahas Hakim-Hakim. 2 minggu lagi kita akan membahas tentang Samuel. Jadi kita mulai dulu nih dari yang Joshua ya. Siapa di sini yang belum pernah dengar soal Joshua? Wah, rajin baca Alkitab semua. Mantap. Ya, pekerjaannya gampang nih hari ini. Udah tahu soal Joshua. Jadi tadi seperti yang David sudah jelaskan, Joshua adalah tokoh yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Yang bawa keluar dari tanah Mesir siapa? Musa. Yes. Jadi kita akan membawa kisahnya Joshua. Mari kita mulai dari slide pertama. Iya. Jadi kita lihat ya, Yosua 1 ini pas lagi masuk di ayat kitab Yosua, kisahnya itu konteksnya bangsa Israel itu udah nyampe di tepi sungai Yordan, tepi timurnya ya. Sedangkan di tepi baratnya itu adalah tanah terjanji. Dan Yosua diminta Tuhan untuk menyeberang sungai, masuk tanah terjanji. Coba teman-teman bayangkan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan selama 40 tahun, finally kelihatan, udah di depan mata. Tinggal nyebrang sampai, ini udah muter-muter 40 tahun, udah banyak dramanya, akhirnya udah tinggal depan mata doang nih. Ya. Teman-teman coba bayangin, perasaannya seperti apa sih penantian 40 tahun, akhirnya tuh udah di depan mata. Rasanya tuh kayak apa? Excited bukan? Coba kita lihat bagaimana reaksi Yosua. Next. Nah, kita lihat Tuhan berfirman seperti ini kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, tadi Tuhan udah suruh nyebrang, terus Tuhan kasih perintah begini. Be brave, be courageous. Dia sampai ngomong 3 kali ke Yosua. Kenapa? Karena dia tahu hati Yosua seperti apa. Bahkan di ayat yang ke-9 Tuhan sampai bilang seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukannya gue udah ngomong ya? Berkali-kali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kamu mesti tawar hati dan takut? Teman-teman, saya mau flashback sedikit. Joshua itu adalah orang yang pemberani sebenarnya. Teman-teman pernah dengar kisah 12 pengintai? Dulu waktu Joshua muda, itu pernah dikirim ke tanah terjanji, sampai tanah terjanji, terus dia balik lagi ke bangsa Israel, dia ceritain bahwa apa? Tanahnya itu subur, tanahnya itu strategis, tanahnya itu memang ada musuhnya, tapi kita pasti bisa kalahkan. Nah, itu Yosua. Jadi Yosua muda itu berani sekali, dia yang bilang kita pasti bisa menang. Tetapi hari ini kita lihat bahwa Yosua kecut dan tawar hati. Teman-teman, ketakutan Yosua itu sangat relevan loh. Yosua yang berani aja tuh bisa takut. Kita perlu tahu alasan kenapa Yosua itu bisa takut. Dan ini bukan cuma ketakutan ribuan tahun yang lalu. It's very relevant to our life today. Ketakutan yang pertama adalah, leading 600,000 orang Israel itu nyebrang ke tanah terjanji. It's not an easy job. Air dari sungai Yordan itu sedang pasang-pasangnya. Arusnya lagi kencang. Nyebrang 1 orang aja tuh susah. Ini disuruh bawa 600,000 orang Israel nyebrang. Orang Israel itu terkenal bersungut-sungut, ya. Susah dikit bersungut-sungut. Ini disuruh berenang nyebrang bawa 600,000 orang. Wah, ini laki-laki loh teman-teman.
belum tahu istrinya berapa, ya, banyak anak banyak rejeki, anaknya itu berapa, belum engkong emaknya, belum binatang peliharaannya, hewan ternaknya itu mesti berenang semua. Coba, ini mah bunuh diri gitu loh, mustahil gitu. Pernah gak sih teman-teman menghadapi sesuatu yang seperti Joshua? Di depan mata itu sesuatu yang kayaknya tuh aduh mustahil gitu loh. Berat. Diberi tugas yang kayaknya tuh saya tidak punya kemampuan untuk jalaninnya. Nah, relevan bukan? Coba katakan ke orang di sebelah kanan kirinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, yang kedua adalah there will be no way back. Apa maksudnya? Maju ke tanah terjanji itu one way ticket. Bukan return flight ya. Kita lihat di sini, ini tempat perkemahan bangsa Israel saat itu ada di tepi sebelah timur. Mereka harus nyebrang nih ke sungai, nyebrangin sungai Yordan. Begitu sampai, langsung depan mata mereka itu musuhnya kota Yeriko. Coba, mereka udah capek-capek nih bawa 600.000 orang berenang sampai udah sama ternak-ternaknya udah basah kuyup, mendarat di seberang, tepat di depan mata mereka itu kota Yeriko. Depan mereka langsung musuh. Depan musuh, belakang sungai. Itu Yosua itu mikir loh itu loh. Logika banget. Itu Yosua sedang dalam posisi terjepit. Maju salah, mundur juga salah. Ya kan? Pernah gak sih ada dalam posisi terjepit di dalam pernikahan kita? Pernikahan kita complicated, pekerjaan kita complicated, baik salah, jahat juga salah, ya. Coba katakan lagi nih ke orang di belakangnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oke, yang terakhir kenapa Yosua itu bisa takut? Karena mananya bakal berhenti nih. Tuhan baik banget sama bangsa Israel. Selama masa perjalanan, bangsa Israel tuh gak usah tanam, gak usah tuai, gak usah ribet-ribet cari makan, dikasih makanan turun dari surga selama 40 tahun. Coba bayangin selama 40 tahun tuh udah enak-enak gak perlu nyari makan. Tuhan tapi menjanjikan mananya tuh cuma sampai tanah terjanji doang nih. Begitu makan hasil tanah dari tanah terjanji, mananya bakal berhenti. Coba bayangin jadi Yosua lagi, bawa bangsa Israel gitu banyak ya, sampai tanah terjanji udah basah kuyup, habis berenang, depannya musuh, harus kerja lagi. Bawa orang-orang yang tidak terbiasa sama kerja. 40 tahun mereka makan secara cuma-cuma. Dikasih makan turun dari surga. Ya. Teman-teman, Tuhan itu bukan mau mencabut berkat dari bangsa Israel. Tapi Tuhan mau menarik bangsa Israel keluar dari comfort zone-nya. And kita pun sometimes kayak gitu. Hidup lagi enak-enaknya, dibawa Tuhan keluar dari comfort zone kita. Hidup udah familiar-familiarnya dibawa Tuhan, harus berjalan dengan iman gitu loh. Keluar dari zona nyaman kita. And it can be a scary thing. Bener gak sih? Keluar dari zona nyaman, bertumbuh, coba hal baru, buka bisnis baru. Ya padahal lagi enak-enaknya tiba-tiba di lay off. It can be a scary thing. Tapi sekali lagi coba boleh katakan ke orang di depannya kali ini ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi ya kuat dan teguh hati itu gak cukup teman-teman. Tuhan berjanji sama kita. Di saat kita tuh dalam posisi kejepit, di saat kita dalam posisi depan mata kita ini sesuatu yang sulit, di saat kita dalam posisi harus keluar dari comfort zone, it is a scary thing. But you're not gonna be alone. Yosua 1 ayat 5 berkata seperti ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau.
Seperti aku telah menyertai Abraham, seperti aku telah menyertai Daud, seperti aku telah menyertai Yosua, aku juga akan menyertai kamu. Gak peduli kamu itu gak setia, aku tetap setia. Gak peduli kamu udah menjauh dari Tuhan, aku yang akan cari kamu. Tuhan itu setia. Amin. Pertanyaannya, kalau misalnya Tuhan beserta kita, terus Tuhan di mana? Oh, ini pertanyaan yang sangat sering ditanya sama anak-anak. Ya. Tuhan kok gak kelihatan? Ya iya, Tuhan gak kelihatan. Tetapi bukan berarti dia tuh absen. Tuhan itu selalu ada. God is present in every season of your life. Kamu baik, kamu berdosa, Tuhan tetap ada. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel udah degilnya seperti apapun, Tuhan tetap temanin, Tuhan tetap kasih mana, Tuhan tidak berhenti untuk memberkati bangsa Israel. Itulah Tuhan kita. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kita ini sering lupa, bener gak? Bangsa Israel tuh sering lupa. Itu siapa yang udah bantu nyebrang Laut Merah yang begitu luas? Yang bantu belah laut itu siapa? Tiba-tiba membelot dan menyembah berhala. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya mungkin agak buram, tetapi ini bukan Musa. Ya. Jadi kejadian yang sama dulu itu pernah terulang. Jadi dulu itu bangsa Israel pernah nyebrang Laut Merah. Pas keluar dari Mesir. Pas masuk tanah terjanji. Sungai Yordan yang lagi pasang-pasangnya, arusnya lagi deras-derasnya itu terbelah. Dan mereka nyebrang di tanah dasar sungai yang kering. Tidak ada beceknya sama sekali. Dan Yosua tahu nih. Bangsa Israel nih bangsa yang pelupa. Ya. Jadi apa yang dilakukan Yosua? Kita lihat di sini. Yosua 4 ayat 4 sampai dengan 7, ya. Begitu mereka sampai di tanah terjanji ini, nyebrang nih sungai terbelah, nyebrang, disuruhlah ambil batu-batu di sungai. Ayo ambil tuh batu-batu yang di bawah sungai, di dasar terdalamnya sungai, dibawa, bikin monumen. Supaya apa? Supaya kamu ingat bahwa kamu itu bisa sampai di titik ini karena Tuhan udah belah sungai Yordan. Jadi pengingat supaya dia gak lupa. Nah, kita pun sebaiknya mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita ini punya reminder. Jadi pesan singkat saya sebenarnya hari ini adalah saya mau ajak teman-teman untuk ayo kita tulis kebaikan Tuhan. Catat kebaikan Tuhan. Ya, catat Tuhan pernah tolong saya di tanggal segini, catat ya. Atau sekarang udah lebih canggih, bisa juga kita take picture. Ambil foto ya, atau video, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang post something di sosial media itu kan record gitu loh. Suatu kali itu bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Ada dua alasan kenapa kita harus ingat kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah di saat kita di atas, kita gak jatuh pada kesombongan. Kita tahu dari mana nih kita berasal nih. Di saat di bawah, kita punya kekuatan untuk bangkit. Yes. Jadi saya bahas dulu yang pertama. It's a reminder of God's work and not your work. Kita ini sering sombong. Kalau kita ini posisinya lagi naik daun. Bener gak sih? Wah, batu itu mengingatkan bahwa bangsa Israel dulunya itu pernah di seberang sungai. Di bawah Tuhan ngebelah sungai Yordan dengan dasar sungai yang kering. Itu mengingatkan bahwa kamu itu bisa sampai tanah terjanji itu bukan karena kuat gagah kamu loh. Tetapi karena setianya Tuhan kita. Saya pernah jatuh pada kesombongan. Wah, ini kesombongan nih ngomong sama Renat banget lah pokoknya. Nih, tahun 2015 saya for good dari Australia, ya kan? Setelah saya studi dan kerja S2 di sana, itu 8 tahun lah. Pas lagi 2015 itu saya harus for good untuk memulai bisnis di Indonesia. Nah, farewell dong, farewell party sama teman-teman di Australia. Wah, dia sewa ruangan, terus kita barbecue, kita makan-makan, foto-foto, nyanyi-nyanyi, nangis-nangisan. Wah, pokoknya sedih lah, pokoknya memorable banget. Pokoknya itu sangat memorable pas lagi saya pulang itu. Salah satu yang bikin saya memorable nih,
Itu ada 2 temen saya nih nyamperin begini. Yang pertama dia bilang begini, Ray, kamu kan di sini kan tugas sebagai preacher ya. Terus kamu kan ngomong bahwa hidup itu harus jujur, hidup itu harus lurus, hidup itu harus taat dan ikut Tuhan. Kamu mau bisnis balik ke Indonesia apa bisa? Ya kan? Mana bisa, itu kayaknya gak bakal survive itu. Dalam hati saya, iya juga ya, apa saya ini udah kelamaan tinggal di situ jadi naif gitu loh. Ini kan bukan cerita lama gitu loh. Bisnis di Indo bisa gak sih survive kalau cuma lurus-lurus aja? Teman-teman, satu lagi. Hati saya udah galau. Ada lagi ngomong begini, udah pendek nyelekit lagi. Dia bilang, kasihan deh kamu balik ke Indonesia. Ampun dah. Udah pendek, nyelekit. Pokoknya udah galau, tambah galau teman-teman. Coba bayangin teman-teman di posisi seperti saya deh. Itu tahu nggak? Itu saya ingat banget itu posisinya tuh seperti Yosua yang mau nyebrang, mau melawan arus sungai yang begitu deras. Nah itu perasaan saya tuh. Tapi sekalipun saya takut, saya coba untuk taat gitu loh. Ulang, saya berbisnis, saya terus hidup dengan integritas. Saya coba untuk hidup taat, bisnisnya lurus. Saya nggak tipu orang, saya nggak berbuat curang sama orang. Tapi tentu pasti ada masa-masa sulitnya gitu loh. Tapi puji Tuhan, wah Tuhan itu benar-benar sertai saya. Saya diberkati secara luar biasa, bisa beli properti sana sini, bisa punya aset, bisa. Oh pokoknya anak saya itu gak kekurangan. Sekolahnya, sekolah yang bagus. Terus abis itu bisa sering jalan-jalan ke luar negeri. Wah pokoknya hidup saya lebih dari cukup. Biar hidup saya jadi bukti. Kalau hidup orang taat itu tidak akan kekurangan. Amin. Teman-teman, saya nih satu kali diundang ke Australia lagi buat kawinan adik saya. Adik saya married tahun 2023, dia udah siapin jas. Semuanya kan keluarga sama groomsmen itu pakai jasnya sama, ya kan? Wah, saya ingat dong kata-kata teman saya di Sydney nih, kasihan deh lu. Wah, ini gue balikin nih, ini momennya nih, ya kan? Udah muncul tanduknya nih, ya kan? Langsung masukin sepatu yang branded. Wah, pokoknya sepatu yang ada duri-durinya. Wih. Yang mengkilat-mengkilat itu loh. Wah, pokoknya ikat pinggang harus yang branded, jam tangan harus yang branded. Saya bilang sama istri saya, masukin tas yang paling mahal. Wih, gila itu. Duit belum seberapa, setengahnya udah luar biasa. Wah, itu tuh. Sampai tahu nggak? Saya bilang sama istri saya begini, nanti ya kamu kontak-kontakin teman-teman PD kita di Sydney. Kita traktir mereka. Tahu? Itu bukan karena saya royal. Itu mau bilang bahwa gue udah jadi bos di Indo gitu loh. Ya, gue pengen buktiin bahwa lu tuh salah. Ya, wah itu sombong sekali. Ya, udah dipacking masuk segala macem ya. Barang-barang branded. Begitu saya zipper saya tutup, ya udah santai kan, udah selesai packing. Saya buka Facebook nih. Ada foto diunjukin. Facebook kan suka unjukin foto yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ya kan? Tahu nggak yang muncul foto apa? Foto pas lagi saya farewell. Foto pas lagi saya di titik 0. Pas lagi saya galau-galaunya. Tuhan mau bilang, kamu bisa sampai di titik ini, itu bukan karena kuat gagah kamu, bukan karena kepintaran kamu, bukan juga karena ketaatan kamu, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Teman-teman, saya langsung bawa keluar itu barang, ya. Saya keluarin semua tas-tasnya, apanya segala macam. Pokoknya kalau tidak memegahkan Tuhan, mendingan gak usah pergi sama sekali. Saya bilang, pokoknya saya tetap pergi, saya mau biar Tuhan yang besar, saya jadi kecil, it's okay. Karena apa yang saya punya saat ini punya Tuhan. Saya ini cuma pengelola. Sampai di sana saya tetap traktir teman-teman saya. Saya tetap kumpul sama mereka. Tapi tujuannya berbeda. Saya yang awalnya mau membuktikan kalau saya hebat, saya pinter. Saya tetap ketemu mereka. Tapi saya mau buktikan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik buat aku, Tuhan baik juga buat kamu. Coba katakan ke orang di sebelahnya, Tuhan baik buat kamu. Ingat ya, it's a reminder of God's work and not your work. Jadi pas lagi kamu di atas itu biar kamu ingat nih.
Biar kamu tahu bahwa Tuhan yang bikin kamu sampai titik itu. Ya. Next slide, it empowers you to move forward. Ya, di saat kamu di bawah, kamu punya kekuatan untuk bangkit. Kamu lihat, kejadiannya ini bangsa Israel ini udah nyampe nih tanah terjanji, ya kan? Udah sampai. Depan mereka musuh, tembok yang begitu tinggi, 7 meter guys. Itu sesuatu yang impossible gitu loh. Udah 7 meter, di atasnya ada pemanah. Wah, impossible kan untuk dilawan. Depannya tembok Yeriko, belakangnya apa? Salah. Belakangnya adalah batu yang tadi disusun. Batu yang mengingatkan bahwa Tuhan udah tolong saya nyeberangin sungai. Masa Tuhan gak tolong saya lawan tembok Yeriko? Lihat ya. Itu adalah reminder kita kalau kita nih lagi menghadapi sesuatu yang pelik di depan mata. Sekali-sekali coba look back. Look back to move forward. Look back to move forward. It empowers you to fight your battle. Teman-teman, aku pernah dalam posisi bobrok-bobroknya nih, ya, dalam bisnis. Pulang dari Australia sampai jalanin bisnis nggak gampang. Itu saya nyales, canvassing, door to door, nyales ya 3 minggu. Itu nggak ada hasil sama sekali. Udah doa, udah kerja, udah pelayanan, udah puasa bahkan. Itu benar-benar kagak ada hasil sama sekali. Zong benar-benar 3 minggu itu udah capek. Wah benar-benar saya bawa dalam doa, saya bilang Tuhan kok bisnis gini amat gitu, kok kayaknya susah banget gitu loh. Besokannya tiba-tiba ada yang telepon. Pak boleh gak nih kesini, saya mau bikin packaging donat frozen lah. Wah ya kan, ternyata pas lagi saya cek perusahaannya pabrik nih, kelihatannya prospeknya bagus. Pergilah saya ke sana. Sampai di sana itu pabriknya sama parkirannya beda tempat. Parkirannya itu jaraknya 100 meter dari pabrik tempat saya meeting. Tempatnya hujan, banjir, coba. Buka pintu mobil udah setengah ban. Wah saya langsung gulung itu celana kan, udah rapi-rapi bawa kemeja, pakai celana panjang digulung. Pas sampai tengah ternyata sepaha, habis. Ya. Udah kayak ayam sayur itu meeting beneran. Saya ingat banget momen itu. Nyampe di tempat meeting. Sebelum saya duduk saya harus perasin dulu itu celana panjang saya. Supaya gak ngotorin tempat orang. Malu. Waduh. Tapi puji Tuhan dapat. Ya kan? Wah dapat proyeknya. Dikerjain. Ya barangnya saya perhatiin. Wah ini pekerjaan saya ini gak boleh fail nih. Harus bagus barangnya ya kan. Dikirim. Ditagih. Perusahaannya bangkrut. Gak dibayar, duitnya nyangkut puluhan juta. Itu sales pertama saya begitu dapat, masa begitu? Coba gimana saya gak marah sama Tuhan? Saya udah berusaha loh Tuhan, saya udah balik Indo, saya gak curangin orang, saya udah jujur, saya udah hidup penuh dengan integritas, saya udah doa, udah pelayanan, udah kerja, hasilnya begini. Saya ketemu satu ayat yang di-share sama teman saya di Australia. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Bunyinya seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ngomongin tentang kekhawatiran. Lanjut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Disuruh bersyukur di saat lagi khawatir-khawatirnya. Lagi kejepit, lagi ekonomi sulit ya. Disuruh bersyukur. Wah benar-benar saya ingat, saya tuh doa itu anggap Tuhan tuh selama ini kayak ATM. Minta, tapi saya gak pernah say thank you. It is time for me to go back to my prayer room to say thank you. Saya akhirnya puji Tuhan, saya sembah Tuhan, saya benar-benar segala small wins, big wins, saya bilang sama Tuhan, Tuhan baik. Thank you buat kesehatan, thank you buat orang tua yang baik, thank you masih punya mobil, thank you masih bisa punya teman-teman pelayanan. Wah itu saya full on gak minta sama sekali. Saya benar-benar saya bilang thank you sama itu, udah lama saya gak bilang thank you sama Tuhan. Dan hari itu saya benar-benar fokus sama bersyukur kepada Tuhan.
Lalu apa? Apakah tembok Yeriko-nya rubuh? Enggak. Yang terjadi adalah Filipi 7. Filipi 7 kita lihat nih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kamu dapat itu damai sejahtera. Saya masalahnya tetap ada di depan nih. Besok saya mesti mikirin mesti ngapain. Tapi saya jalaninnya. Saya jadi percaya lagi. Kalau Tuhan udah tolong saya di banyak hal di masa lalu saya, Tuhan pasti akan tolong saya ke depannya. Look back to move forward. Katakan sekali lagi ke orang sebelahnya, look back to move forward. Lihat ke belakang ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, what God has done for you. Ya. The power to fight what's ahead of you. The power to battle what's ahead of you. Itu comes from the praise for whatever before you. Yes. Segala rasa syukur kita itu menguatkan kita. Menjadi batu pengingat nih buat kita bahwa Tuhan udah tolong seberangin sungai Yordan. Dia pasti bisa taklukkan tembok Yeriko. Terakhir, what if your bad memories is all I can remember? Teman-teman, yang paling diingat itu biasa apa sih? Yang paling diingat kan biasa memori-memori yang menyakitkan. Itu paling gampang diingat. Abuse lah, bangkrut lah. Itu negative emotion yang so strong, yang sulit sekali dilupakan. Itu batu reminder yang begitu menyakitkan gitu loh ya. Teman-teman, kalau teman-teman masih menyimpan rasa sakit, saya mau ajak teman-teman untuk serahin itu ke Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan teman-teman. Tetapi remember, every scar has a purpose. Saya itu pernah mengalami kecelakaan. Saya pernah cerita di sini, kecelakaan saya waktu umur saya 5 tahun. Itu kejadiannya percis di depan rumah saya. Dulu waktu saya masih kecil tuh. Ketabrak mobil. Dan bukan cuma ketabrak, yang nabrak kaget, dia injeknya bukan rem, diinjek gas. Masuk ke kolong, kelindes. Itu di depan rumah saya tuh kejadiannya tuh. Saya sempat keluar dari kolong mobil. Saya ketemu orang tua saya nih yang di dalam rumah nih. Kamu bayangin jadi papa mama saya. Melihat anaknya begitu muncul, penuh darah dari atas sampai bawah. Jadi orang tua saya ngeliat itu langsung beku di tempat. Nggak tahu, bener-bener in a state of big shock gitu loh, bener-bener kaget gitu loh. Itu saya langsung dilarin ke rumah sakit, 3 hari saya koma, 3 minggu saya dirawat inap. Itu saya ingat banget, saya sampai lulus TK karena kecelakaan. Bukan karena pinter. Jadi saking lamanya tuh rawat inap dan rawat jalan. Teman-teman, kita memang punya memori-memori yang seperti itu. Ya, a tragedy. It's a painful memories, right? Mama saya sama papa saya lebih lagi. Dia jual itu rumah. Bukan karena harganya naik. Tapi karena rumah itu menjadi pengingat buat dia atas tragedi itu. Tahu gitu ditutup pagernya. Tahu gitu nggak beli rumah itu. Tahu gitu saya jagain. It's a guilty feeling mixed with a trauma, tahu nggak? Bener-bener diingetin terus setiap kali dia pulang maupun pergi. Akhirnya rumah itu dijual. Tapi apa yang tidak bisa hilang? 18 jahitan di kepala saya. Nih, ya. Ini gak bisa hilang. Kalau saya gunting rambut, itu saya selalu gunting tidak boleh terlalu pendek. Supaya orang tua saya tuh, karena dia kalau misalnya masih ingat itu masih bisa meneteskan air mata. Saya gunting itu bilang emasnya, Mas tolong di cover. Tapi tetap gitu loh, di covernya itu tetap pasti masih kelihatan. Sampai suatu kali Tuhan sembuhkan kedua orang tua saya. Saya pergi ke PRJ nih, setahun kemudian. Teman-teman tahu PRJ? Ya, Pekan Raya Jakarta, event yang ada ratusan ribu orang itu. Saya pergi sama keluarga saya. Saya hilang di sono. Ya. Hilang di PRJ, teman-teman. Ada ratusan ribu orang, tempatnya gitu besar,
Ya kan, pintu masuk dan pintu keluarnya itu banyak. Lalu seperti apa orang tua saya, pasti dia panik dong. Dia pergi ke information center, lalu ditanya, anak ibu ciri-cirinya kayak apa bu? Baju biru, Donald bebek, ya. Itu juga mama saya kayaknya nggak yakin tuh. Tadi bener nggak ya pakai baju itu? Ya kan, dia bilang begitu. Ibu boleh bu, coba lebih spesifik lagi bu, pakai sepatu. Yang bikin saya beda itu 18 jahitan itu. Mama saya akhirnya bilang, oh anak saya ini ada 18 jahitan di kepalanya. Dan akhirnya saya ditemukan. Teman-teman, a scar has a purpose. A wound, God can turn it all for your good. Your test can be a testimony. You don't understand it now. But your scar can be your star. Your scar. Di saat kita feeling ashamed sama masa lalu kita, Tuhan masih bisa membalikan keadaan untuk kebaikan kita. Amin. Mari saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Saya dapat satu ayat di sini. Roma 8 ayat yang ke-28. Bunyinya seperti ini. Ya, Rahmat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma yang baik-baik doang. The small wins, the big wins, the small lose, the big loss, everything God has a good plan for you. Amin. Because He is good, He is faithful.